Selamat pagi, bersama saya Dewi dan saya ditemani oleh Chandra dalam Baru Setiap Pagi. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kata-kata benar-benar itu sebenarnya ya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi gitu kan. Kita itu tidak lagi kadang terikat, kadang merdeka, kadang kita merasa bebas, kadang nggak bebas, nggak lagi ya. Tapi kenyataan hidup itu nggak demikian ya, harusnya mungkin demikian, tetapi yang kita hadapi nggak sesungguhnya benar-benar merdeka tuh. Gimana tuh? Iya, ini ayat luar biasa ya. Tentunya semua kita ini ingin yang dinamakan benar-benar merdeka gitu kan. Tapi kenyataannya kan orang selalu berpikir kok kesehatannya tidak merdeka, lemah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat gitu kan. Tapi kan nggak merdeka, nggak benar-benar merdeka. Kadang-kadang merdeka itu namanya dan terbatas atau sementara ya. Keuangan misalnya kan, atau hubungan ya, kadang-kadang ada konflik atau tidak gitu kan. Terbatas gitu. Tapi bahkan kesehatan itu ya kan banyak yang menjadi sesuatu yang menekan dan bergumul dalam kehidupan manusia, dan kadang-kadang dia nggak bisa keluar sehingga ya terus-teruslah ngalami stres gitu kan. Sebenarnya Tuhan itu lebih tahu penyebab dasarnya kenapa manusia itu nggak bisa merdeka. Karena semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan upahnya maut kan. Dia nggak bisa keluar dari dirinya, kekuatan dosa itu lebih besar, dan semuanya itu yang menjadi keterbatasan, sakit, konflik, semua itu akarnya kan dari dosa itu, pabriknya dari situ. Manusia nggak bisa, tapi Tuhan mengasihi kita, Dia datang sebagai kita mengakhirinya di kayu salib itu, sehingga kita diberikan kehidupan baru Dia yang benar-benar merdeka. Yang benar-benar merdeka, sehingga itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, yang bukan dari kekuatan diri kita, tapi percaya kepada Dia yang sudah lakukan, sehingga ya kita menghadapi segala situasi sudah berbeda di dalam kehidupan manusia kita, karena bukan kita, tapi sejauh kehidupan Dia yang ada di dalam kita, Dia sudah selesaikan kemanusiaan kita. Maka itu kita berjalan dengan iman percaya kepada Dia. Artinya kan hidup kita bukannya kita lagi kan, tapi Kristus. Iya. Nah itu gambarannya itu seperti apa itu? Ya kayak ulat sama kupu-kupu misalnya. Kalau ulat kan berpikir merdekanya kalau dia punya segudang daun mungkin. Kalau kupu-kupu bilang ngumpul segudang daun nih sampah dibuang. Dia lebih suka di bunga yang madunya sekalian membuahi kan. Sehingga dia nggak, yang satu ngumpulin nganggap harta berharga, yang satu ya sampah kan. Sudah berbeda, dia udah dimerdekakan dari dalam kehidupan ulat itu. Kita udah dimerdekakan dalam kehidupan manusia lama kita, tapi kita hidup di dalam manusia baru kita, ada roh Tuhan. Itulah sebenarnya kemerdekaan yang dicari. Yang kemerdekaan yang luar itu hanya terbatas sementara, apakah itu di suatu negara ada batasnya kan, apakah di suatu pendidikan ya boleh-boleh diusahakan, tapi sebenarnya yang perlu disadari ya kita memerlukan kemerdekaan dari karya Kristus. Amin. Amin.